Halo Sobat IT, selamat datang di Hello IT Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi form pajak US atau Amerika di Google AdSense YouTube kita. Nah, di sini kita sudah membuka Google AdSense untuk YouTube. Silakan Sobat perhatikan informasi pada di atas di sini, yaitu untuk mengelola info pajak. Sobat bisa klik kelola info pajak di sini. Kemudian di sini kita bisa melihat ada form Amerika Serikat dan form Singapura. Form Singapura sudah kita selesaikan sebelumnya pada video sebelumnya. Silakan Sobat bisa cek videonya di Hello IT Channel. Kemudian untuk form Amerika Serikat di sini sudah kita ajukan juga pada 30 Oktober 2024, tapi kita akan lihatkan bagaimana cara mengisinya. Silakan Sobat klik tampilkan dokumen dan detail pajak. Lalu Sobat bisa klik kirim formulir baru di sini. Silakan Sobat klik. Nah, kemudian di sini akan muncul pop-up, bisa Sobat klik mulai formulir baru. Lalu, sebelum memulai di sini diberikan informasi untuk pengisian kurang lebih 15-20 menit menggunakan profil pembayaran yang benar dan mungkin diminta untuk menyerahkan dokumen pajak tambahan setelah menyelesaikan formulir. Kemudian kita akan bisa klik mulai formulir untuk memulai mengisinya. Silahkan klik mulai formulir. Di sini kita diminta untuk menginputkan password akun kita terlebih dahulu. Kemudian Sobat klik next. Setelah berhasil login, kita bisa mengisi form pajaknya sekarang. Nah, pertama, info pajak Amerika Serikat. Apakah jenis akun yang kita miliki di sini? Di sini adalah perorangan. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian, apakah kita adalah warga negara penduduk Amerika Serikat? Di sini saya bukan penduduk Amerika Serikat. Kemudian kita pilih tidak dan berikutnya. Jenis formulir pajak di sini adalah kita memilih W8 band. Formulir ini sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat yang digunakan juga untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Di sini kita pilih ini, kemudian kita klik mulai formulirnya. Selanjutnya untuk identitas pajak. Nah, di sini mungkin ada nama DBA atau berbagai bisnis, itu bisa Sobat kosongkan. Negara wilayah kewarganegaraan di sini bisa Sobat pilih Indonesia. Selanjutnya nomor identitas wajib pajak. Nah, di sini TIN asing ini Sobat bisa isikan dengan NPWP yang Sobat miliki. Oke, di sini sudah kita isikan sesuai dengan NPWP yang saya miliki. Selanjutnya kita bisa klik berikutnya. Selanjutnya untuk bagian alamat, silakan Sobat isikan alamat tempat tinggal Sobat di sini. Nah, di sini alamatnya wajib diisi. Kemudian di sini beberapa data yang sudah saya isi sesuai dengan di sini alamat tinggal saya. Kemudian di sini adalah alamat KTP saya. Selanjutnya di sini tempat tinggal saya. Kemudian di sini kode pos dan juga provinsinya. Nah, kalau misalnya alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap, silakan Sobat centang saja di sini. Artinya alamat surat ketika nanti Google akan menyurati atau mengirim surat akan dikirim ke alamat yang tertera di sini. Oke, sekarang kita bisa klik bagian berikutnya. Untuk bagian ketiga adalah perjanjian pajak. Nah, di sini kita bisa melihat Undang-Undang Pajak Amerika Serikat dapat mengenakan potongan pungutan sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di Amerika Serikat. Nah, pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk penerimaan pajak yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Nah, di sini kita bisa memilih ya saya memenuhi syarat untuk dapat pengurangan tarif potongan pajak. Menurut negara berikut, bagaimana dinyatakan perjanjian pajak berlaku antara Amerika Serikat dan negara tersebut. Kita centang di sini, kita pilih negara Indonesia. Kita pilih Indonesia. Nah, kemudian tarif dan ketentuan khusus kita centang royalti hak cipta. Kemudian kita pilih di sini pasal 13 ayat 2, lalu tarif pemotongannya adalah kita pilih 10%. Alasannya kita bisa centang.
Nah, ini saya kurang mengerti bahasanya, memenuhi persyaratan wajib perjanjian dan tidak memperoleh pendapatan royalti hak cipta lainnya yang didistribusikan ke bentuk usaha tetap di Amerika Serikat karena kita tidak memiliki usaha di sana. Kemudian yang bagian kedua, kita bisa centang layanan atau pendapatan bisnis lainnya. Kita memilih pasal 8 ayat 1, kemudian tarif pemotongannya kita pilih yang 0%. Kemudian kita centang juga alasannya karena kita tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika Serikat. Kemudian kita pilih royalti film dan TV. Kemudian pasal dan ayatnya kita pilih pasal 13 ayat 2. Kemudian kita pilih yang 10%. Jangan lupa untuk mencentang pada bagian alasan juga. Seperti ini ya sobat ya. Sobat bisa lihat seperti ini. Untuk royalti hak cipta, layanan pendapatan bisnis, dan royalti film dan TV. Kemudian kalau sudah diisi pada bagian perjanjian pajak ini, silakan sobat klik berikutnya. Kemudian aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat. Apakah kita telah melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google atau apakah akan melakukan pada masa mendatang? Di sini kita bisa klik tidak. Nah, karena kita bisa menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasi akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat. Apabila sobat ingin melakukannya di Amerika Serikat, silakan sobat pilih ya. Saya centang di sini. Kemudian kita pilih berikutnya. Untuk pelaporan pajak, pengiriman secara elektronik sangat direkomendasikan karena kita berada di luar Amerika Serikat. Kemudian kita bisa centang atau baca terlebih dahulu term and condition-nya di sini. Kemudian saya akan centang saya menyetujui. Kemudian klik berikutnya. Untuk bagian ke-6, pratinjau dokumen, silakan sobat bisa melihat formulir film dan TV, hak cipta lainnya, layanan, dan tidak ada perjanjian yang diterapkan seperti ini. Silakan sobat klik nanti di sini. Ini berupa file PDF. Kalau misalnya sobat ingin klik seperti ini, nanti hasilnya seperti ini ya sobat ya, seperti form yang sudah kita isikan. Nah, di sini you are not an individual. Kita tidak jangan menggunakan form ini apabila bukan individual, artinya dalam bentuk usaha seperti itu ya. Karena kita bentuk individu, kita menggunakannya yang ini, formnya W8 band seperti ini. Nah, itu untuk keterangan berikutnya sobat bisa lihat pada file-file yang lain. Kalau sudah, silakan sobat klik centang saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen. Kemudian kita bisa klik berikutnya, konfirmasi dan tanda tangani. Karena kita akan mengirim secara online, kita diminta untuk konfirmasi. Kita bisa centang di bawah di sini. Apabila ada yang palsu, kita mungkin bisa terkena ancaman pidana, tapi karena kita sudah mengisikan formulir dengan benar, jadi tidak perlu khawatir. Selanjutnya, formulir pajak ini bisa sobat centang di sini. Nah, untuk tahunnya kita bisa isikan 2024 seperti ini. Kemudian, nah nanti untuk pajak Amerika ini kurang lebih akan berlaku sekitar 2-3 tahun. Nanti akan ada informasi yang akan muncul pada akun AdSense sobat untuk memperbaharuinya. Jadi sobat tidak perlu mengingatnya. Nah, ini deskripsi opsional. Kemudian kita bisa mencentang ya, kita adalah pemilik atau tanda tangan yang sah dari identitas pajak di atas. Kita kelintang di sini. Nama lengkap sudah terisi otomatis. Kemudian kita bisa klik kirim di sini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini formulirnya sudah dikirim di 3 November 2024. Dikirim oleh kita dan masa berlaku habisnya pada 2027. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahun ya sobat ya. Nah, di sini kita sudah berhasil mengklaim 10% untuk film dan TV, hak cipta lainnya 10% dan juga layanan tarif pemotongan pajak sebesar 0%. Dengan informasi ini kita sudah berhasil mengisi form pajak W8 band untuk pajak Amerika Serikat. Nah, apabila ada sobat ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar dan kita akan berjumpa lagi pada tutorial berikutnya hanya di Highlight Channel. Terima kasih.